Halo Leader Miskin Indonesia, jumpa lagi bersama saya Rindi di acara Bisa Banget, bincang santai bareng Leader Ngetop. Nah, kira-kira di acara hari ini kita mau ngundang Leader Ngetop siapa sih? Pengen tahu? Jangan kemana-mana ya. Baik teman-teman semua, begitu saja ya conference call kita hari ini. Semoga teman-teman semua diberikan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menutup akhir tahun 2020 ini dengan dahsyat ya. Insya Allah teman-teman semuanya bisa mencapai goal-goalnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi semuanya. Amin. Ya, baik, kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini hari ini kita mau janjian ke Mbak Rindi. Oh gitu ya. Katanya ada wawancara. Oh iya. Yuk, siap-siap ya. Oke. Baik. Gimana Bapak dan Ibu, duduknya udah santai? Udah enak? Alhamdulillah, kok enak. Kita buka dulu aja untuk maskernya ya. Ya. Sebelum kita ngobrol. Oke. Assalamualaikum Pak Nas dan Bu Yuni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, waalaikumsalam. Udah lama banget kita nggak jumpa ya. Iya, benar. Kayaknya hampir berapa bulan? 8 bulan ya? Iya ya. 8 Gak kerasa ya Nggak Mbak Rindi ya. iya. Masya Allah. Selama ini kita online aja ya. Dengan WhatsApp, dengan Zoom dan lain-lainnya. Iya benar. Nah, pengen tahu keadaannya sehat, masih dalam keadaan sehat tetapnya. Alhamdulillah sehat. Olahraga tetap. Ya tetap. Oke, nah jadi kita terima kasih banget untuk Pak Nas dan juga Bu Yuni Fatona ya sudah hadir di hari ini ya, karena hari ini kita acaranya spesial banget, yaitu Bisa Banget bincang santai bareng Leader Ngetop. Nah, Leader Ngetopnya itu ya ada Pak Nas dan juga Bu Yuni Fatona ini. Nah, sebelum kita mulai untuk yang lebih seriusnya lagi nih ya bincang-bincangnya, pengen tahu dong, kan selama ini kayaknya kalau ngelihat Bu Yuni sama Pak Nas itu kayaknya kalem banget ya. Jadi kayak agak kalau pengen ngobrol tuh kayak aduh aku harus jaim gak ya atau gimana, mau ngobrol takut salah gitu. Nah, pengen tahu dari kecilnya itu kayak gimana sih masa kecilnya Bu Yuni dan juga Pak Nas, boleh diceritain? Abi dulu, aku dulu. Kamu dulu. Saya ya. Saya tuh dari kecil, saya tuh anak pertama dari 8 bersaudara. Mbak Rindi. Gitu. Jadi adik-adik saya, jadi dari sejak kecil memang saya tuh ibaratnya apa ya, jadi kayak harapan orang tua lah gitu. Jadi udah dari sekolah, dari belajar, terus kemudian ya harus berprestasi lah gitu. Ya gitu tuh. Ya kalau yang namanya bandel enggak, kayaknya sih seingat saya enggak ya. Gitu tuh Mbak Rindi. Jadi alhamdulillah SD, SMP, SMA gitu, terus kemudian juga dapat PMDK ya. Jadi kalau zaman dulu tuh tanpa tes masuk ke UI gitu. Alhamdulillah. Jadi memang karena, dan keluarga saya tuh keluarga sederhana. Karena ayah saya cuma PNS, ya ibu saya ibu rumah tangga biasa. Jadi memang kami terbiasa hidup sederhana gitu.
Dan dari sejak kecil itu ayah saya udah bilang bahwa kamu punya adik banyak gitu ya, jadi nanti kamu tuh jadi harapannya orang tua gitu. Kayak gitu tuh. Dan ayahnya juga dosen, jadi akademisi. Iya. Dia berprestasi, S1-nya cum laude, S2-nya cum Iya, laude. keren gitu. banget. Makanya itu juga jadi pembentukan karakter untuk seorang Bu Yuni ya. Jadi walaupun dengan prestasinya banyak, tapi bagaimanapun caranya tetap kita bisa pribadi yang sederhana dan juga humble gitu. Oke, keren banget teman-teman. Nah, kalau untuk Pak Nas sendiri, background-nya gimana Pak? Kalau saya background-nya memang background pebisnis ya. Jadi keluarga saya keluarga pebisnis, bapak ibu. Kemudian, tapi memang latar belakang pendidikan itu dari IAIN, Institut Agama Islam Negeri dulu gitu ya. Jadi bapak ibu tuh ustadz ustadzah gitu. Jadi memang saya ajarkannya buat menjadi seorang ustadz memang. Buat duplikasi ya. Betul. Jadi diajarkan pidato, puisi gitu ya. Kemudian azan, jadi lomba-lomba segala macam hal-hal yang kaitannya dengan menjadi imam itu memang diajarkan sama ibu saya. Jadi memang akhirnya dari latar belakang seperti itu membentuk saya seperti sekarang. Ya kalau kalem-kalemnya karena kita ngejaga diri lah begitu, seperti itu Mbak. Oke, nah pokoknya seru banget. Jadi kemudian kalau untuk kegiatan pagi-pagi nih, misalkan sebelum beraktivitas dengan Nuskin atau mungkin aktivitasnya Pak Nas, itu biasanya ngapain aja nih Bu Yuni? Biasanya kalau saya ya, kebetulan kan anak saya 6 ya Mbak, gitu ya. Jadi cuma memang anak saya 6, 2-nya di pesantren. Jadi alhamdulillah ada 4 yang di rumah. 3 tuh masih kecil-kecil. Ya, jadi yang 3 terakhir itu kelas 4 SD, TKA, sama bayi ya usia 2 tahun. Jadi ya pagi-pagi biasalah yang namanya ibu-ibu gitu ya, ngurusin anak, terus kemudian sempetin ngajak jalan anak-anak, gitu pagi-pagi keluar gitu ya, biar bisa dapat matahari. Terus habis itu baru deh kita zooman gitu, jadi training. Jadi kalau kita punya namanya setiap hari itu ada conference call dengan timnya ya, sama tim gitu. Jadi kita punya conference call sama tim, bisa saya yang pimpin atau mungkin gantian sama leader saya yang lain gitu. Nanti setelah itu, baru setelah selesai conference call, saya biasanya sempetin olahraga sebentar. Tetap harus olahraga ya Bu ya? Tetap. Ya harus olahraga aja gitu ya, supaya nggak timbangannya tambah ke kanan gitu. Terus baru setelah itu kemudian saya nemenin anak saya sekolah gitu, karena anak saya yang TK itu kan harus ditemenin sekolahnya sekarang, jadi ibaratnya jadi guru gitu. Baru setelah dia selesai zooman, baru kemudian saya aktivitas bisnis. Gitu. Setelah itu pokoknya dari ngurusin rumah tangga, abis itu baru mungkin dari siang atau sampai ke malam yang sore itu baru untuk ngurusin bisnis. Kalau Pak Nas, rutinitas di pagi hari sehari-harinya nih ngapain aja nih Pak? Ya kalau saya sih ya mirip-mirip Bu Yuni ya, dan kita juga bersyukur karena dulu ya sebelum jadi leader tim elit gitu ya, itu aktivitasnya lebih banyak prospecting ya, janjian sama orang, apalagi ketika kita harus ketemu offline gitu ya. Nah sekarang ini jauh lebih mudah, makanya teman-teman mungkin bisa segera jadi tim elit juga supaya lebih mudah gitu ya melakukan aktivitas bisnisnya. Itu sih yang saya rasakan gitu ya. Kita lebih banyak Zoom meeting, koordinasi, goal setting di awal bulan, kemudian juga evaluasi di tengah bulan, baru pas di akhir-akhir bulan aja yang kita mungkin sedikit lebih fokus gitu untuk menjalankan roda bisnis Nuskinnya. Luar biasa banget Pak Nas dan juga Bu Yuni. Jadi masih sempat untuk meluangkan waktunya untuk Zoom ya setiap harinya. Kayak keren banget. Nah, aku mau nanya juga nih mengenai profesi Bu Yuni dan juga Bapak Nas sebelum menjalankan Nuskin itu apa sih? Kalau saya sebelumnya tuh pernah PNS Mbak. Jadi sebelumnya itu saya tahun berapa ya? Tahun 2005 itu saya pegawai negeri sipil di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Karena kadang-kadang kalau saya sebut Batan itu banyak yang bilang Batam ya? Gitu. Padahal bukan. Jadi dia Badan Tenaga Nuklir Nasional gitu. Jadi memang karena background saya kimia, S1 saya kimia, ya terus kemudian memang saya tuh lurus aja orangnya gitu ya. Mau kimia ya udah kimia aja gitu.
Saya suka banget ada di situ, tapi memang kemudian diminta sama Pak Nas untuk berhenti, gitu. Kenapa tuh Bu? Karena kalem-kalem kok kerjanya di ini ya, di Batam. Sebenarnya sesuai karena kan Sesuai. Kimia saya kimia, kan. peneliti itu temennya cuma labu-labu reaksi aja, gelas-gelas reaksi. Cuma di meja lab doang, Iya, gitu pas ya. sama karakternya. Cuma bahaya karena di situ itu banyak radioaktif. Ya, Kan ada radiasi, kan Iya, nuklir. betul. Heeh. dan dia ngurusi limbah nuklir. Nah itu kan bahaya. Oh, limbah rumah tangga aja bahaya, apalagi limbah nuklir. Dan akhirnya saya bilang udah deh kamu keluar aja, Iya, betul. Kalau ngurusin Pak- anak. Oke. Nah setelah ngurusin anak itu akhirnya gimana nih? Ya waktu itu ya tahun 2008 tuh saya berhenti begitu melahirkan anak ketiga saya. Terus kemudian di rumah dan saya minta kuliah lagi waktu itu. Jadi saya minta kuliah lagi, jadi saya ambil magister, saya kuliah, terus kemudian saya sambil bantu Pak Nas di perusahaannya gitu ya. Tapi kan yang namanya saya orang kimia disuruh megang keuangan itu nggak bisa gitu. Jadi saya bilang, aduh saya nggak bisa deh megang keuangan gitu ya. Terus pas alhamdulillahnya, kemudian kenapa saya bisa ketemu sama Nuskin? Langsung aja kah ketemu sama Nuskin gitu ya? Jadi waktu itu saya tuh sempat pakai kosmetik bermerkuri, gitu. Iya, gitu kan. Jadi saya nggak pernah pakai apa-apa. Tadinya saya nggak pernah, bahkan saya kadang-kadang nggak pakai bedak, nggak pakai apa-apa gitu ya. Cuma memang ketika usia sudah 30-an itu berasa kok kayaknya wajah kurang cerah gitu ya. Terus akhirnya kenal tuh sama si kosmetik itu gitu. Saya pakai itu selama 1 tahun. Terus kemudian ternyata begitu saya cek di laboratorium, ya ternyata kok itu kosmetiknya mengandung merkuri yang sangat tinggi. Nah yang menarik nih Mbak Rindi. Jadi istri saya itu kan kimia. Kok ya bisa kena gitu sama barang yang berbahaya. Nah itu dia itu. Aduh, Gimana tuh, benar Bu? tuh. Itu ya kepengaruh sama burung aji. Ya. Waktu itu saya diminta untuk pakai juga. Bi pakai ini deh Bi, gitu kan nanti mukanya lebih bersih, lebih bagus, lebih kinclong. Oke lah saya pakai tuh. Gitu kan iya ya bener lebih cakep nih muka gitu. Tapi pas saya perhatikan loh kok ini ada logam-logam ya kayak mengkilap-mengkilap nih gitu kan. Saya bilang nih yang mengkilap itu cairan itu cuma raksa. Gitu cuma merkuri gitu kan. Ya kalau ini kimianya itu Hg gitu kan. Saya bilang coba deh dicek. Jadi saya yang minta ngecek. Dia mah bilang udah ini herbal ini bagus gitu kan. Nggak mungkin. Yang mengkilap itu cuma silika saya bilang kan. Gitu ya orang diskusi orang ini gitu kan. Kakak kelas, Mbak. Baik. Nanti kita ngomongin itu setelah ini ya. Kemudian saya bilang ini kalau dia mengkilap kayak gini, ya kalau bentuknya serbuk itu silika, tapi kalau bentuknya cair, udah pasti raksa. Coba deh kamu periksa, gitu. Benar ternyata. Oke, Nyesal di setelah itu. orang kimia kena barang kimia sendiri Iya, lagi. memang tuh. Tapi ya namanya kayak gitu ya, tapi alhamdulillah kemudian Allah mentakdirkan saya ketemu sama Nuskin kan gitu ya Mbak ya. Hikmahnya. Oke, nah sekarang pengen tak ulik dulu nih. Tadi katanya ternyata Pak Nas itu kakak kelasnya Iya. Bu Yuni, senior di kimia. Di kimia juga berarti di universitasnya. Terus gimana tuh bisa ada benih-benih cinta di antara Pak Nas dan Bu Yuni? Mungkin teman-teman di sini juga pasti pengen tahu. Abi aja lah. Ya kalau di kita kan biasanya nih orang kimia tuh jatuh cintanya sama orang kimia. Iya, Kenapa? Karena kita nggak punya temen. Temennya kita ya yang ada di lab gitu. Nah jadi waktu itu saya ngeliat kok ada adik kelas kok cantik banget gitu kan. Cuma karena saya juga aktivis dakwah pada saat itu ya jaga-jaga hati, jaga diri gitu ya. Kemudian ya cuma ngelirik-lirik aja sih gitu ya. Cuma ngelirik-lirik gitu ya. Terus kemudian ada satu momen tuh gitu, ada teman saya yang PDKT-nya tuh ke saya gitu. Nas, itu Yuni udah mau dilamar loh gitu kan. Kamu nggak mau gitu kan ngelamar Yuni gitu kan. Karena saya ngeliat kamu tuh suka sama Yuni gitu. Itu teman saya tuh yang dekat sama dia. Akhirnya ya udah saya tuh aduh
gitu kan, udah mau dilamar orang nih gitu ya, daripada diambil orang mending saya yang ambil duluan gitu. Luar biasa. Saya langsung datang ke rumah orang tuanya gitu Ya kan. bener Pak. Iya, jadi saya nggak pacaran. Nggak pakai pacaran Enggak. dulu. Gitu. Luar Pakai biasa. pacaran. Ya ampun. Saya langsung datang ke rumah orang tuanya, kasihin proposal nikah gitu kan. Kayak gitu. Oke, keren banget. Jadi malu nih. Di sini jadi banyak cupid nih lagi, nembak-nembakin panahnya. Oke, jadi tadi teman-teman ya untuk gimana mereka bisa bertemu ya, dan akhirnya nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana bisa menjalankan Nuskin bersama. Nah, tadi kan Bu Yuni sempat cerita nih sebagai seorang kimia yang akhirnya terkena produk kimia juga ya. Nah itu sekarang saya mau nanyain mengenai bagaimana sih kisahnya Bu Yuni itu sampai akhirnya bertemu dengan Nuskin, dan boleh cerita nggak produk pertama Nuskin yang Bu Yuni coba tuh apa? Jadi tadi kan saya cerita ya Mbak, saya sempat pakai kosmetik Mercury itu, gitu. Nah kosmetik Mercury itu awalnya doang pakai bagus, tapi pas di akhir itu saya merasa bahwa kok wajah saya jadi jerawatan, kusam gitu, terus kemudian berflek gitu. Ketika saya berhenti pakai produk itu, sempet nggak percaya diri dan nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, apa yang harus dilakukan untuk ya memperbaiki kulit wajah saya gitu. Sampai kemudian akhirnya saya bertemu, dikenalin sama Galvanic Spa. Oh iya, berarti produk pertama yang saya pakai adalah Galvanic Spa gitu, seperti itu ya. Katanya, kata kakak saya, ini bisa loh bantu untuk detox gitu, detox merkuri yang udah masuk ke dalam kulit wajah saya gitu. Saya pakai dan ternyata kok bagus gitu. Awalnya tuh itu cuma pengen pakai doang awalnya, nggak minat buat jalanin bisnisnya, nggak kebayang sama sekali Mbak Rindi gitu, karena kan saya PNS, saya biasa ada di balik meja gitu ya, nggak biasa untuk marketing tuh gitu, nggak biasa untuk jualan gitu. Oke, tuh berarti awalnya. pertama kali dikenalin sama kakak sendiri ya mengenai Galvanic. Iya, sama Kak Nahda. Iya, sama Kak ya, sama Bu Nahda, kemudian dikenalin mengenai Galvanic Spa dan cuma pengen coba aja. Iya, awalnya. cuma pengen pakai doang. Nah, terus tiba-tiba bisa sampai kejebur ke bisnis Nuskin itu gimana? Ya waktu itu awal-awal sebenarnya Kak Nahda yang ngajakin terus gitu. Ayo Yun, ada bisnisnya loh, ada bisnisnya gitu ya. Kayak gitu tuh Kak Nahda bilang gitu. Tapi saya bilang, aduh saya tuh nggak bisa jualan. Saya bilang, saya tuh nggak bisa jualan, nggak pernah jualan, nggak pernah bisnis gitu kan. Tapi terus kan di follow up terus sama Kak Nahda. Sampai akhirnya ya udah deh, saya coba. Saya bilang gitu, saya coba dan saya datang ke kantor ini gitu ya. Saya datang ke kantor ini. Ke kantor yang sana Oh BRI. iya benar. Dulu di masih kantor lama ya. Iya, masih di BRI, kantor BRI gitu. Terus saya datang sana, saya ikutin tuh training-trainingnya gitu kan. Saya ikutin. Pertama memang ketertarikan saya itu pada produk gitu, pada produk dan teknologi Nuskin. Kok produknya bagus banget ya? Kok katanya dia itu hasil dari penelitian 30 tahun gitu. Itu yang membuat curiosity saya gitu. Saya tuh penasaran, bener nggak sih perusahaan ini gitu? Kok perusahaan ini bisa bilang teknologi ageLOC bekerja hingga ke tingkat genetika? Akhirnya saya pelajari gitu. Saya pelajari. Oh iya bagus nih gitu. Ini produk bagus, teknologi bagus. Terus nggak cuma sekedar teknologi bagus, tapi kok bisa dapetin uang gitu. Biasanya kalau produk bagus, teknologi bagus, kita cuma jadi konsumen kan gitu ya. Kita cuma jadi konsumen, kita cuma pakai doang. Tapi di sini kita bisa dapat uang dan kita bisa ngajarin orang untuk dapetin uang. Wow, keren banget gitu. Jadi saya pikir, wah ini keren banget nih gitu, peluang bisnis yang keren banget, dahsyat gitu. Akhirnya mulai tuh Mbak gitu. Jadi mulai saya berpikir untuk why not gitu ya, why not saya jalanin ini gitu ya. Jadi walaupun ada suami saya, ada Pak Nas gitu kan, ya kenapa enggak gitu saya jalankan ini gitu ya. Sampai ya saya berpikir gitu ya, kalau misalnya nih dalam waktu 6 tahun saya bisa mendapatkan income yang seperti apa yang didapatkan oleh leader-leader saya di sini gitu ya. Jadi saya pikir wah kayaknya harus dimulai gitu. Awalnya itu. Oke. Dari hanya nyobain aja ya. Dari nyobain. Galvanic Spa, kemudian di convince lagi sama kakaknya Bu Yuni dengan Kak Nahda ya. Kemudian sampai akhirnya believe dengan produk Nuskin dan ternyata melihat perusahaannya yang sangat reliable sekali. Nah Betul. itu
Ada tanggapan nggak dari keluarganya Bu Yuni, khususnya dari suami Bu Yuni, dari Pak Nas ya, mengenai Bu Yuni yang akhirnya menjalankan bisnis Nuskin ini? Awalnya sih karena mulai bisnisnya mulai coba-coba doang ya, jadi saya ingat tuh awalnya nggak jalanin tuh, cuma pakai doang gitu, pakai aja. Terus kemudian saya waktu saya mau izin banget, saya bilang gini sama Pak Nas, Abi saya izin ya mau jalanin bisnis Nuskin gitu. Terus suami saya tuh bilang, serius gitu, beneran mau jalanin, itu MLM loh kata. Ya itu MLM loh kata suami saya gitu ya. Oh gitu ya. Iya, MLM itu kamu mesti ketemu sama banyak orang, kamu mesti jualan barang gitu. Emang kamu bisa? Gitu kata Pak Anas. Ah udah, paling sebentar doang, nanti kamu berhenti gitu. Ya karena Bu Yuni ini nggak pernah ketemu MLM sebelumnya. Iya betul. Kalau saya udah 5 MLM sebelumnya, ya, dan saya tahu lah karakter MLM itu. Saya dulu nyebutnya bukan MLM tapi MLM. Kenapa gitu Pak? Iya. MLM. Sambil ngenyek itu. Oh, ya. ngenyek. Sambil Baik. ngeledek gitu ya. Karena saya udah kapok sebenarnya sama MLM, tapi saya nggak kapok sama pembelajarannya, karena yang saya melihat bagus di dunia MLM itu adalah pembelajaran. Oke, saya bilang silahkan gitu ya, palingan anget-anget gitu ya, tai ayam gitu. Bentar juga nanti udah gitu ya. Bentar juga nanti kapok sendiri. Nah, lama-kelamaan saya lihat, loh kok nggak kapok-kapok sih ini anak gitu kan. Dan pada saat itu saya, namanya bisnis ya, bisnis itu kan naik turun. Saya karakternya adalah karakter pebisnis, keluarga pebisnis, istri keluarga PNS gitu kan. Nah jadi ya saya cuma liatin aja deh gitu kan, kapan nih bosennya gitu. Kekecewaan tuh ada, tapi tidak menutup pintu gitu terhadap proses pembelajaran bisnis. Saya bilang silahkan kalau mau belajar, tapi jangan ngimpi bakal sukses, karena kalau terlalu tinggi impian para leader-leader MLM itu, kalau nggak kecapai sakit, saya bilang gitu, sakit hati gitu kan. Tapi lama-kelamaan loh, kok dia jalan terus, dan di situ ya ada konflik Mbak Rindi, itu kan konflik terjadi antara saya yang merasa bahwa istri saya kok mulai terlalu serius sama bisnis Nuskinnya gitu kan. Pernah gitu kan ada acara-acara sampai malam gitu kan, sampai jam 12 malam saya sampai marah-marah gitu kan. Ini kamu kenapa kayak gini gitu kan, apa yang terjadi pada dirimu kan gitu ya. Kok bisa sih kamu jadi berubah kayak gini gitu, dari seorang yang ngurusin rumah sekarang malah kok ya bisa jam 12 malam tuh masih beredar di jalanan Jakarta gitu loh. Istilahnya keren. Dan banyak konflik-konflik yang seperti itu gitu kan. Kadang saya waktu itu pernah saya lagi siap-siap mau pergi haji gitu kan. Saya lagi manasik haji gitu ya. 1 bulan berikutnya saya pergi gitu ya, mimpin jamaah haji. Lah kok hati saya rasa nggak enak nih gitu kan. Kayaknya saya pengen pulang nih gitu kan. Saya pengen pulang gitu, ngecek istri saya gitu. Tahu-tahu pas nyampe di rumah nih gitu. Jadi memang feeling tuh ada tuh, feeling suami ya. Nyampe rumah istri saya lagi ngepak-ngepak barang. Gitu, ngepak baju. Mau ikut road tour. Oh baik. Iya, saya bilang, kamu kenapa? Kamu mau kemana? Gitu kan. Kirain Iya nih, aku mau ke Lampung gitu kan. Dia belum pernah seumur-umur pergi sendirian naik pesawat gitu. Biasanya selalu sama bapak kalau ya, pergi ya. Ya mending sama saya, izin aja enggak itu kan. Enggak, tapi sebenarnya saya waktu itu merasa sudah izin gitu. Cuma Iya. Panas nggak Lupa kali ingat ya. gitu. Bukan, jadi bagi saya itu pemberitahuan. Oke. Pemberitahuan saya mau ada acara di Lampung. Oke. Tapi dia belum minta izin. ya. Boleh nggak diizinin nggak? Oke. Gitu. Lah kan bagi saya kan ini orang berubah nih. Gitu. Dan sedikit banyak ya, saya tuh plus minus sama Nuskin pada saat itu kondisinya gitu. Lagi mau ngejar tuh Mbak Rindi. Oke. Lagi semangat sayangnya gitu. Dan nggak closing, nah, gitu. Karena nggak dapat izin saya, nggak dapat berkah saya pada saat itu. Oke, tadi Pak Anas bilang nggak closing jadinya. Terus jadi dibolehin pergi nggak tuh pas lagi ngepak-ngepak barang itu? Waktu itu ya saya kaget tuh, tuh Pak Anas pulang.
Ketahuan deh. Terus terus saya bilang, iya kan waktu itu aku bilang ada acara Nuskin, aku bilang kan di Lampung. Dan saya memang lahir di Lampung, Mbak. Oh gitu. Iya, jadi saya lahir di Lampung, jadi saya punya saudara-saudara di Lampung gitu. Jadi saya pengen banget nih ada rotur Lampung ya, saya pengen ke sana, pengen kenalin ke saudara-saudara saya, niatnya begitu ya. Terus akhirnya ya udah, jadi Pak Nas cukup misuh-misuh lah ya, marah lah gitu ya. Tapi terpaksa akhirnya dianterin juga istrinya. Oh, gitu. baik. Dianterin berdua berarti ke Enggak, dianterin sampai bandara oh, doang. Dikirain mana saya ikut. Aku nggak nganterin ke bandara. Nganterin, Bi. Oh, nganterin ya? Nganterin. Abi nganterin ke bandara. Nggak ingat saya. Saking tuh fokus saya pada saat itu karena saya lagi mau bimbing jamaah haji. Abi anterin ke bandara Dianterin. sih. Oh, Cuma oke. ya memang benar nggak ada closing satu pun. Ya, karena nggak dapet restu Iya, dari nggak Pak dapet Nas. ridho dari suami gitu ya. Kekeh maksa mau super merekuh gitu. Nangis nggak Bu? Nggak closing? Ya jadi pelajaran aja lah gitu ya. Jadi kadang-kadang suka gitu Mbak Rindi, misalnya nih saya udah siap-siap pakai baju udah rapi, terus kemudian Pak Nas nanya mau kemana, mau prospek, mau ke kantor gitu kan, gak boleh. Waduh, gak boleh gimana? Ini prospekan aku udah jalan, aku bilang gitu kan, udah mau ketemu di sana, nggak boleh. Terserah kamu mau jalan-jalan. Aduh, gimana ya pengalaman waktu ke Lampung nggak dapetin apa-apa. Ya udah deh, ya udah nggak prospek gitu. Akhirnya saya cancel, batal gitu kan, nah prospekan nggak taunya malah prospekannya yang datang ke rumah saya. Oke. Malah datang ke rumah dan closing langsung gitu ya, seperti itu. Jadi berkahnya nurut sama suami. Kalau kayak gitu boleh ya Pak ya, yang penting. Ya, jadi ya itu saya plus minus gitu. Karena kalau seandainya ada yang terlalu over gitu ya dalam menjalankan bisnis Nuskin itu saya juga ya kasih prit gitu ya. Udah over gitu ya. Kayaknya ya kayak seperti ini saya nggak bakal kasih ridho nih yang kayak gini. Tapi yang saya lihat itu istri saya itu berubah menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Jadi awalnya dia menjadi dulu orangnya yang penyendiri gitu ya, kalem, nggak berani berhadapan dengan orang lain. Tapi kok makin lama gitu ya, istri saya tuh punya keberanian, tampil dan seterusnya. Dan yang saya lihat itu banyak orang-orang yang merasa manfaat dengan keberadaan istri saya di Nuskin. Dan itu yang mulai benih-benih rasa suka saya kepada Nuskin. Gitu. Dan itu juga yang akhirnya bikin Pak Nas mengokekan apa yang Bu Yuni lakukan di Nuskin. Belum Juga ya. ada satu momen. Lama ya Pak, Iya, lama. sampai benar-benar diokein sama Pak Jadi Nas. kalau seandainya diceritakan semua terlalu panjang podcast kita. Tapi saya persingkat pada saat saya dijebak. Dijebak. Dijebak sama siapa? Iya, dijebak sama Bu Yuni untuk bimbing umroh. Oke. Jadi waktu itu leader-leader Nuskin dapat hadiah ke Turki. Terus kemudian dibilangin ini mau dari Turki ke umroh. Cuma nggak ada pembimbingnya gitu. Akhirnya saya diminta untuk jadi pembimbing umroh mereka. Disitulah saya ngelihat Bu Yus, Dokter Lina, Bu Ati, ya Bu Ati Puspani, Bu Atika gitu ya. Kemudian saya melihat kok mereka leader-leader yang berbeda dengan leader-leader MLM yang dulu saya lihat. Yang 5 leader MLM yang saya lihat tuh dulunya glamor, kemudian juga kok ada rasa tinggi hati dan seterusnya, tapi ini berbeda. Karena saya berjalannya selama cukup lama ya, berhari-hari pada saat umroh tuh, sehingga akhirnya saya mengenalnya tuh lebih dalam gitu. Dan akhirnya saya tuh di situ mulai tuh, saya kok rasanya pengen gitu berinteraksi dengan Nuskin lebih dalam. Apalagi saya istikharah depan Ka'bah. Istikharah depan Ka'bah, ya Allah bagaimana Nuskin ini gitu. Dan akhirnya mantep gitu, saya bergabunglah dengan Nuskin. Oke, alhamdulillah akhirnya. Alhamdulillah Pak Nas oke juga ya untuk menjalankan Nuskin. Nah, keren banget tadi ceritanya. Jadi Pak Nas ya setelah melihat sendiri Nuskin itu seperti apa setelah trip tadi ya ke Turki. Nah, ini kan penasaran juga nih, Bu, ini kan anaknya tadi ada 6 ya. Iya, betul. Dengan anak 6 sebanyak itu, gimana sih Bu Yuni tetap bisa berprestasi di Nuskin gitu ya, sampai juga title-nya itu jadi kemarin menjadi Tustar TV itu, tapi tetap memanage juga keluarganya dan juga manage bisnis Nuskinnya itu seperti apa Bu Yuni? Kalau menurut saya ya, Nuskin itu dream job saya. Pertama tuh itu. Karena dari dulu saya selalu ingin
punya pekerjaan ya, karena saya dulu memang kayak ibaratnya tuh memang pekerja sekali. Saya pengen banget punya pekerjaan yang saya bisa mengerjakan sambil ngurus anak-anak saya. Karena saya tahu bahwa tugas utama saya sebagai seorang ibu adalah anak-anak. Nah, terus punya anak 6 gimana nih jalanin bisnis Nuskinnya gitu ya? Dibuat santai aja Mbak. Santainya gimana Bu? Maksudnya aku aja nih yang single kayaknya kerjaannya Nuskin, tidur, makan. Oh ya, gitu ya? Gimana nanti kalau udah berkeluarga punya 6 anak lagi gitu kan? Iya. Jadi ya kalau saya ya ada sih beberapa prinsip gitu. Yang pertama adalah ada hal-hal yang bisa kita delegasikan. Gitu. Ada hal yang bisa kita delegasikan, ada hal-hal prioritas yang bisa kita kerjakan. Gitu. Jadi contoh misalnya ya dalam hal rumah itu ada hal-hal yang bisa kita delegasikan gitu ya ke asisten gitu ya, seperti itu misalnya kayak nyuci baju, beres-beres rumah gitu ya, nggak perlu kita yang ngerjain kan gitu, cukup kita ngawasin aja. Nah itu aku delegasikan gitu ya. Terus kemudian juga misalnya kalau untuk anak misalnya hal-hal yang kecil-kecil ya, seperti misalkan nyuapin kan mungkin perlu waktu lama. Nah itu asisten yang ngerjain gitu. Tapi saya bisa fokus untuk ngedidik gitu. Jadi saya fokus untuk ngajarin mereka, nemenin mereka belajar, nemenin mereka main gitu kan. Saya nemenin mereka ngaji gitu. Jadi pendidikan anak itu tanggung jawab saya. Gitu, seperti itu. Nah, justru kalau saya melihatnya di Nuskin kita nggak perlu bekerja berangkat dari jam 6 pagi. Dulu saya waktu PNS, saya berangkat jam 6 pagi, saya pulang jam 6 sore. 12 jam saya ada di luar. Saya menyerahkan 5 hari seminggu. 5 hari seminggu. Saya menyerahkan anak-anak saya sama Mbak di rumah. Ya nggak ketahuan, gitu kan. Sementara ketika di Nuskin, saya bisa membagi waktu saya. Sambil misalnya ya, setelah misalnya tadi kan saya udah cerita ya, pagi-pagi biasanya saya temenin anak saya sekolah, jadi guru buat dia, sampai dia selesai sekolah, baru saya tuh fokus tuh jalani Nuskin gitu kan. Sambil mereka main, ya saya ada di situ, saya bisa melihat, oh mereka mainnya gimana gitu kan, mereka belajarnya seperti apa gitu ya, seperti itu Mbak Rindy. Gitu. Dan sebenarnya kalau kita berpikir bahwa gimana sih kok ibu 6 anak tapi bisa jalani Nuskin juga, tergantung dari apa mimpi kita. Sebenarnya begitu. Kalau kita berpikir bahwa bisnis kita ini juga salah satu prioritasnya pasti ada sesuatunya kan. Kenapa prioritas? Insya Allah kita bisa menyesuaikan. Waktu kita bisa kita manage gitu, seperti itu sih. Jadi yang penting mah kita bisa mendelegasikan ya. Delegasikan sama mungkin blocking time kan tadi ya, blocking time. Jadi oh ya udah nih sampai jam 11 pagi udah itu waktunya anak-anak gitu, seperti itu. Oke, nah itu tadi teman-teman ceritanya sangat inspiring banget. Jadi bisa buat bapak dan ibu yang mungkin memang statusnya sudah berkeluarga tapi gimana sih caranya supaya tetap seimbang dalam menjalankan manage keluarganya dan juga memanage bisnis Nuskinnya. Saya punya moto ya, motonya adalah hamil tidak menghalangi title, title baik. tidak menghalangi hamil. Oh baik. Ya karena ada beberapa anak-anak Nuskin yang lahir ya. Kita berapa anak? Tiga. Tiga anak yang lahir dari pada saat saya bisnis Nuskin itu ada 3 anak yang lahir. Oke, jadi hamil bukan alasan ya untuk bukan stop Nuskin ya. Betul, Bang. Soalnya saya banyak dengar Dan juga bukan alasan untuk stop berprestasi. Saya tetap seorang ibu dan saya ingin melahirkan generasi yang terbaik, tetapi ketika saya sedang menjadi seorang ibu itu tidak menghalangi prestasi saya. Oke, luar biasa banget teman-teman. Jadi nggak ada alasan tuh kalau teman-teman yang lagi pada hamil ya untuk stop Nuskin, nggak ada ya. Iya, harus betul. tetap Justru malah jadi berkahnya si bayi. Berkahnya si bayi ya. Dan tadi sempat cerita bayi Nuskin ada berapa? Ada 3. Ada 3 tuh teman-teman. Jangan dijadikan alasan untuk stop Nuskin ya. Oke. Nah kemudian tadi udah anaknya 6 menjalankan Nuskin ya. Mau tanya dong kira-kira ada momen yang paling membahagiakan nggak mulai dari join Nuskin sampai dengan ibu menjadi seorang Tustarti IT kemarin? Oh saya ya? Iya, dan juga Pak Nas. Momen paling bahagia itu paling bahagia adalah yang sekarang belum kita dapet. Apa ya, tuh Pak? Jalan-jalan. Jalan. Itu tuh momen terbaik
yang kita memang Yang tahun ini ya, tahun ini Yang belum tahun ini dapat kita ya. belum Tahun ini dapat. belum dapat ya. bukan belum dapat sih. Udah dapat, tapi nggak bisa jalan-jalan. gitu. Jadi kalau ditanya apa sih momen paling bahagia kita di bisnis Nu Skin ini, ya karena kita mengejar sesuatu yang jelas. Jadi ada kejelasan goal. Jadi clear goalnya. Goal kita tuh apa? Goalnya kan sesuatu yang bisa divisualisasikan, kemudian timely, kemudian juga spesifik. Nah itu kan spesifik sekali. Jalan-jalan ke Turki, Korea, Jepang, Eropa, Sydney, Hawaii, kemudian Barcelona, London. Ya itu semua kita kejar gitu. Jadi pokoknya prinsip kita adalah di bisnis Nu Skin ini adalah tidak ada satupun trip yang kita lewatkan. Karena emang kalau selama ini yang saya track sih emang nggak pernah kelewatan Nggak ya. pernah. Sejak pertama kali Sejak dapat. pertama. Iya. Iya. Sejak pertama kali Alhamdulillah. dapat, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi inspirasi Iya. buat teman-teman semua. Kita memang itu karena itu momen paling bahagia. Jadi di saat itulah kita honeymoon gitu kan. bareng. Jadilah baby miskin gitu ya. Iya. Saat-saat berdua itu saat-saat yang sangat membahagiakan sekali, nggak disibukkan dengan urusan Nu Skin, nggak disibukkan dengan urusan keluarga gitu. Kemudian juga bisnis saya sendiri, saya nggak disibukkan itu, jadi memang free gitu. Dan alhamdulillah juga selalu pergi bareng tim ya, jadi Iya, lebih alhamdulillah. suasana itu kayak lebih rame ya, nggak cuma berdua aja gitu. Oke, nah ada nggak pesan-pesan dari Pak Nas dan juga Bu Yuni nih untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi struggling menjalankan bisnis Nu Skin-nya agar tetap positif ya? Gitu. Iya. Saya tuh inget pada saat saya lagi struggling, ya inget banget lagi saat saya struggling, lagi bingung gitu ya, kok saya perasaan di Nu Skin udah lama tapi kok nggak dapat breakthrough gitu ya, nggak dapat apa yang saya inginkan gitu. Kemudian saya konsultasi dengan coach saya. Nah coach saya pada saat itu adalah Pak Nas. Saya tanya sama Abi gitu ya, saya bilang gini, Abi, saya tuh kayaknya perasaan udah lama di Nu Skin, tapi kok saya nggak dapetin apa-apa gitu. Saya bilang gitu ya, apa yang harus saya lakukan? Kemudian Pak Nas itu tanya sama saya, sebenarnya apa yang kamu kejar di Nu Skin? Kamu kejar uang kah gitu? Enggak, saya bilang gitu. Saya nggak kejar uang. Maksudnya saya nggak melihat itu bukan satu-satunya sebagai tujuan saya. Apa yang kamu suka di Nu Skin? Kata Pak Nas ya. Kemudian Pak Nas, saya bilang gini, saya suka di Nu Skin karena saya suka memberikan informasi produk, menyebarkan kebahagiaan gitu. Menyebarkan kebahagiaan ke orang lain lewat produk sama lewat peluang bisnisnya. Saya bilang saya bahagia banget ketika ada produk Nu Skin yang bisa bantu teman saya yang tadinya mukanya full jerawatan, parah gitu ya, sudah puluhan tahun dia berjibaku dengan jerawatnya itu, kemudian dia pakai produk Nu Skin jadi lebih baik gitu. Dan itu saya senang sekali gitu. Dan ada rasa kebahagiaan yang saya rasakan. Kemudian saya juga senang banget ketika saya kemudian melihat ada tim saya yang tadinya dia bahkan cuma jualan sana sini palu gada gitu ya, dapetin cuma 1 juta rupiah per bulan gitu. Tapi begitu dia di Nu Skin gitu ya, alhamdulillah kok jauh lebih baik gitu. Di situ saya merasa sangat bahagia. Kemudian kata Pak Nas ya, yang saya ingat banget, fokus di situ. Jadi fokus di men-sharingkan kebahagiaan kepada orang lain. Udah fokus aja di situ. Nanti tentang title, terus uang dan segala macam itu mah efek samping. Gitu. Ketika kita men-sharingkan kebahagiaan itu sama orang. Gitu. Oke, seru banget, keren banget pokoknya untuk pesan-pesan positifnya. Nah, sekarang, oh ya Pak Nas juga. Boleh. Pak Nas juga silakan kasih pesan positif. Bagi teman-teman yang lagi struggling ya, nikmati aja prosesnya, karena kalaupun nggak kita sukses atau kalaupun kita cari tempat yang lainnya gitu ya, kita struggling juga. Oh, iya. Ya, jadi mau struggling di mana kita gitu ya. Saya sudah mengalami gitu ya. Saya mengalami berbagai macam bisnis konvensional yang saya jalankan gitu ya. Dan saya nggak melihat ada sebuah bisnis yang sangat-sangat clear gitu ya hasilnya. Karena satu prinsip ya, bahwa ketika orang lain bisa mencapainya, maka kita pun bisa. Jadi kalau di sini ada milioner gitu, ada berapa sih Mbak? 12 ya sekarang? Ada 17. Subhanallah ya. 17. Udah ada 17 gitu kan milioner di sini. Artinya
kalau ada orang yang bisa mencapainya, maka kita pun bisa mencapainya. Nah, cuma gini, kadang-kadang yang sering terjadi adalah dua hal aja. Satu, kita lalai di awal bulan. Gitu. Kita lalai di awal bulan sehingga akhirnya kita lebih struggling lagi di akhir bulan itu. Nah, harusnya di awal bulan tuh kita tancap gasnya tuh di awal bulan. Ya. Goal setting, selalu konsultasi sama upline-nya. Kemudian yang berikutnya yang kedua nih gitu ya. Jadi kalau udah lalai memang di awal bulan, ya bismillah, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Tapi di akhir bulan itu yang menarik malah menurut saya. Karena kita bisa scratching kemampuan kita itu di akhir bulan. Nah, maka momen-momen terbaik bagi saya itu adalah end month. Jadi pada saat end month itu kan, wah itu tuh kayaknya semua otot tuh Adrenalin ya, Pak? adrenalin. Tapi gitu kan, ada momen-momen keajaiban-keajaiban yang saya rasakan di tim kita. Jadi kalau udah ada yang tegang-tegang gitu ya, datang ke saya gitu kan, Pak Nas gitu kan, gimana nih Pak Nas? Saya masih belum dapat nih gitu ya. Ya disitulah saya minta mereka semua berserah kepada yang punya mereka siapa ya? Tuhan, Allah gitu. Ya udah coba sholat duha dulu, gitu kan, coba ambil wudhu dulu, gitu kan, coba buka Quran dulu kalau yang Muslim gitu kan. Nah ternyata di saat-saat pada saat mereka betul-betul mengandalkan diri mereka sendiri di akhir-akhir bulan, tapi terus kemudian tiba-tiba berserah, terjadi keajaiban. Nah, keajaiban-keajaiban itu yang sering kita alami di akhir-akhir bulan. Tiba-tiba yang tadinya cuma 1.500 poin naik jadi 4.000. Iya, kejadian tuh gitu kan di akhir-akhir end month itu. Ada yang tadinya kayaknya udah nggak mungkin kejar trip gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba ya langsung dapat tripnya di akhir-akhir. Gitu ya. Jadi nah, hal-hal seperti itu yang bagi saya tuh menarik. Seninya ya. Seninya di situ. Seni akhir bulan tuh seperti itu ya. Akhir bulan. Dan subhanallahnya saya jadi punya banyak inspirasi dari kisah-kisah itu. Itulah yang jadi kisah-kisah di buku saya di Magnet Rezeki kayak gitu. Dimasukin dari memang yang berjuang di Nuskin itu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, kemarin nih kita baru dengar kabar gembira nih ya, kalau ternyata Nuskin itu sekarang sudah syariah. Oh, nah iya, itu apa betul, tanggapan betul. Pak Nas dan juga Bu Yuni? Iya. Kalau di saya pasti senang sekali ya, karena saya bolak-balik sampaikan ke Pak Kani gitu ya secara khusus, Pak minta tolong sekali ya supaya bisa diurus gitu ya untuk proses kesyariahan gitu ya, karena walau bagaimanapun kita sebagai Muslim ya pengen banget gitu ya, apalagi pasarnya pasar Muslim, supaya kita tuh lebih mudah gitu. Karena saya yakin sekali dari awal ketika saya periksa, mulai dari sejak saya masuk ya 2014 sampai 2020 gitu ya, saya periksa gitu ya, saya ikut ke dalam, nyebur di dalam itu, saya yakin bahwa ini syariah banget gitu. Ternyata subhanallahnya kemarin legalisasi syariahnya itu bahkan mulus banget. Lancar ya. Memang dari awal berarti memang sudah halal, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, berarti senang banget untuk Pak Nas dan juga Bu Yuni. Alhamdulillah, senang banget. Oke, luar biasa banget tadi ya sharingnya dari Pak Nas dan juga Bu Yuni. Nah, setelah tadi bisnisnya Nuskin itu menjadi syariah nih, kedepannya lagi pengen tahu dong targetnya Bu Yuni dan juga Pak Nas dan juga goal-goal berikutnya tuh apa sih? Targetnya kalau saya lebih pada, saya kepengen seluruh tim saya merasakan apa yang saya rasakan gitu. Seluruh tim saya bisa jadi Blue Diamond, bisa jadi tim elite gitu ya. Dan kalau nextnya misalkan saya mencapai apa, saya lebih fokus kepada mereka gitu. Ya karena apa ya, karena perubahan dari satu orang ada di Nuskin berarti perubahan satu keluarga, perekonomian satu keluarga, mereka dan anak-anak mereka gitu. Dan kami selalu berharap bahwa itu bisa jadi salah satu amal jariah ya, amal jariah kita yang untuk nanti bekal gitu ya, bekal di akhirat. Jadi tidak cuma sekedar bisnis, tetapi dia adalah amal ibadah kita juga gitu Mbak Rindy. Kalau dari Pak Nas ada tambahan? Ya sebenarnya sama ya, karena setiap pencapaian itu berarti ada orang yang bahagia dari pencapaian. Dan itu yang saya syukuri dari model bisnis seperti Nuskin. Kan banyak ya model-model bisnis yang juga pernah saya lakukan. Ketika kita bisnis berhasil, ya nggak banyak orang-orang yang bisa sukses dan ikut bersama dengan kesuksesan kita. Tapi di bisnis ini, subhanallah. Nah, tentunya untuk next step berikutnya adalah kita menjadi circle of excellence.
Gitu. Mudah-mudahan tercapai. Amin, ya rabbal alamin. Oke, mulia banget tadi untuk goalnya Bapak Nas dan juga Ibu Yuni. Nah, nggak kerasa banget ya hari ini udah ngobrol sampai hampir berapa tadi ya, 40 menit sampai sejam mungkin ya, kita udah hampir di penghujung acara. Tapi sebelumnya saya mau ngajak Pak Nas sama Bu Yuni minum-minum dulu nih. Minum-minum apa kira-kira ya? Minum G3 ya, boleh Mas Farid. Nah, alhamdulillah luar biasa. Ya, ini luar biasa supaya kita tetap semangat dan juga positif di hari ini. Oke, sambil aku nuangin, nanti kita main game juga ya Pak Bu ya. Oh, ada gamenya? Ada game. Masih di Teman-teman syuting juga ya? mudah-mudahan bisa sambil nikmati G3 sambil nonton ini ya. Amin. Nah, udah seger kan Bapak dan Ibu habis minum G3 ya? Seger banget. Makin positif Alhamdulillah. hari ini, menghadapi hari ini. Oke, sambil kita santai lagi, saya mau kasih ada kuis nih, ya. Kuisnya itu apa nih? bentar tapi ya. Jadi kayak cuma sebutkan 3 kata yang ada di pikiran Ibu begitu mendengar kata Nuskin dan juga panas. Saya dulu nih. Iya boleh, 3 kata yang ada. Oke. Nuskin Indonesia benar halal. Benar halal ya. Gitu. Oke. Kalau untuk panas, Kalau buat saya berkah bantu orang. oke luar 3 biasa kata. teman-teman. Berkah bantu orang ya Berkah Pak. bantu orang. Jadi Nuskin udahlah halal, berkah rezekinya, kemudian juga bisa bantu orang itu aja. Oke. Di mana lagi bisa seperti itu selain Di ini? Nuskin. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banget untuk Pak Nas dan juga Bu Yuni ya atas kehadirannya di acara Bisa Banget ini. Gak kerasa ya teman-teman, udah hampir 1 jam kita ada di acara Bisa Banget, bincang santai bareng Leader Ngetop, bareng Pak Nas dan juga Bu Yuni Fatona. Semoga hari ini banyak pesan-pesan yang juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi stay safe dan tetap semangat. Dadah. Dadah. Dadah.